Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambahilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sepantasnya kita ini tidak tambah umur kecuali tambah takwa kepada Allah. Tidak tambah umur kecuali kita tambah mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya persoalan setelah di dunia ini adalah persoalan yang agung. Di situ manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Di situ manusia akan ditanya oleh Zat yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah malunya bila mana selama kita diberi kesempatan di dunia ini ternyata kita telah sia-siakan umur-umur kita. Alangkah malunya ketika ditanya mengenai nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita di dunia, yang sama sekali nikmat-nikmat itu belum kita syukuri sama sekali. Padahal nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita begitu banyaknya dan begitu lembutnya, sehingga kalau kita ditanya sedetail-detailnya urusan nikmat yang telah diberikan kepada kita dan apa yang telah kita perbuat dengan nikmat itu, maka tentu saja kita akan hancur nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang selamat di sana. Tidak ada yang selamat. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah untungnya bila mana orang di dunia ini telah memanfaatkan sisa umurnya hanya untuk takwa kepada Allah, taat kepada Allah saja, sehingga ketika dia berhadapan dengan Allah, maka dia hatinya berbunga-bunga untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rojaknya begitu kuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita habiskan umur kita ini mumpung kita belum keburu kematian. Umur itu mahal. Kalau orang-orang mengatakan bahwa umur, waktu itu adalah uang, tapi kita orang Islam mengatakan waktu itu adalah surga atau neraka. Kalau kita biarkan waktu kita terbengkalai begitu saja, maka kita akan rugi selama-lamanya. Tetapi bila mana kita manfaatkan waktu kita, maka kita sendiri yang akan untung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia ini dalam kerugian. Bagaimana tidak rugi kalau dia tidak ada iman dan amal soleh? Maka detik demi detik, hari demi hari, dia akan terus semakin merugi. Dihambur-hamburkannya waktu dia, dihambur-hamburkannya waktu dia ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya, ke amalan-amalan yang tidak akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan berfirman illalladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomah 24 jam merasakan seperti itu, istiqomah. Walaupun ada angin dari depan, dari belakang, atau angin godaan dari kanan atau kiri, maka dia pun tidak akan bergeming. Istiqomah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Apapun yang terjadi, aku adalah hamba Allah. Apapun yang terjadi, aku harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang iman sejati.
Seharusnya iman ini akan mencegah diri kita dari seluruh kemaksiatan, seluruh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang dikehendaki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini hendaknya memikirkan urusan iman kita. Kalau urusan dunia kita sudah banyak yang kita pikirkan, tetapi kalau urusan iman kayaknya kita ini masih kurang sekali memikirkannya. Berapa menit kita memikirkan iman kita di dalam sehari? Bahkan kadang-kadang sudah berhari-hari kita pun tidak ingat akan iman kita. Padahal yang menjaga diri kita dari seluruh kemaksiatan adalah iman. La yasriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang bisa bermaksiat itu dikarenakan dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin orang merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah di depannya Allah Subhanahu wa taala, kok dia terus bermaksiat di depannya Allah? Tidak mungkin. Orang yang maksiat itu pasti lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian dia datang ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu dikarenakan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau ini mendengar kalimat azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka wajahnya memerah sehingga dikatakan kepada beliau, kenapa wajahmu begitu memerah ketika mendengar azan? Maka beliau katakan, bagaimana aku tidak takut aku dipanggil oleh zat yang menciptakan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seberapa besar kita punya iman, seberapa besar itu pula faham kita mengenai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga akan mempengaruhi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat iman kita, maka seorang hamba akan semakin menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat baginda Nabi alaihi wasallam, disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di langit sana, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di bumi tapi tempat yang paling mulia di alam semesta ini, di langit yang paling tinggi, di atasnya langit lagi. Apa yang disabdakan Allah, yang difirmankan Allah, subhanalladzi asra bi'abdih, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjalankan hambanya. Ketika seseorang menghamba, betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepantasnya dia dimuliakan oleh tuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila mana hamba ini tidak mau menghamba, bahkan tidak menggubris perintah-perintah tuannya, maka sudah sepantasnya kalau dia itu akan dibuang di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah meneruskan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia yang lemah seperti kita ini memang membutuhkan yaitu saling diingat mengingatkan. Kita perlu diingatkan oleh teman kita, dan teman kita pun juga perlu diingatkan oleh kita. Tawasaw bil haqq, hendaknya kita saling ingat mengingatkan untuk mengamalkan kebenaran, untuk mengamalkan agama ini. Dan tawasaw bis sabr, hendaknya kita juga saling ingat mengingatkan untuk menyabar-nyabarkan diri mengamalkan agama ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita bisa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.